Salam saudara-saudara yang terkasih, apa kabar? Saya berdoa saudara sekalian ada sukacita, ada damai sejahtera, dan senantiasa selalu sehat di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang melihat diri sendiri dan orang lain yang saya akan ambilkan dari Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 42. Sebelum kita lanjutkan, bagi saudara-saudara yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe, like, komen, share, dan klik loncengnya untuk terus mendukung kemajuan dari channel pelayanan ini. Mari kita melihat dari Injil Lukas pasal 6. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan belajar tentang sadar diri. Melihat diri sendiri sebelum menilai orang lain. Memang lebih mudah menghakimi daripada menyemangati. Menghakimi orang lain, apalagi orang yang tidak kita sukai, itu sangatlah mudah. Cari saja kesalahannya, itu pasti ketemu. Apalagi kalau mencari-cari kesalahan orang lain. Ada peribahasa mengatakan pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Ada bermacam-macam jenis pembalasan. Ada yang dengan cara halus, ada yang dengan cara kasar, sampai yang terlihat kejam. Nah, bicara tentang pembalasan, apapun itu, hanya akan melukai kedua belah pihak. Dan kalau itu diteruskan secara turun-temurun, tidak akan ada habisnya. Saya senang dengan cerita-cerita tradisional, cerita-cerita masa lalu ya. Seperti kalau berbicara tentang dendam, kita mungkin pernah mendengar tentang Ken Arok ya, yang membunuh Empu Gandring yang membuat keris yang dia pesan, dan keris itu belum selesai tapi dia sudah tidak sabar dan membunuh Empu Gandring. Akhirnya dia dikutuk bahwa ketujuh turunan Ken Arok akan dihabisi dengan cara yang sama dengan keris itu. Hal menghakimi ini erat sekali hubungannya dengan suatu pembalasan. Banyak orang yang menganggap kita tidak boleh menghakimi sama sekali secara mutlak. Nah, sekarang kita melihat hal menghakimi. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa jangan menilai isi buku dari sampul depannya. Tetapi benarkah kita sama sekali tidak boleh menghakimi secara mutlak? Kita lupa bahwa saat kita mengatakan jangan menghakimi, saat itu kita juga sedang menghakimi orang lain, bukan? Menghakimi kalau didasarkan karena cinta Tuhan, karena cinta kebenaran,
dan juga cinta keadilan, tentu boleh. Yohanes pasal 7 ayat 24, firman Tuhan katakan, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, ini yang tidak boleh. Tetapi hakimilah dengan adil. Jadi yang tidak boleh adalah kalau menghakiminya itu hanya menurut apa yang nampak atau yang membabi buta, tidak berdasarkan fakta. Kita harus menghakimi dengan adil, dengan melihat secara keseluruhan fakta kedua belah pihak yang berselisih, dan melihat sungguh-sungguh mengetahui akar permasalahannya. Hasrat yang benar-benar rusak untuk menggigit, untuk mengecam dan memfitnah ditahan oleh Kristus ketika dia berkata, jangan menghakimi. Mereka harus menahan diri dari keinginan yang tidak semestinya untuk menghakimi. Karena jika tidak, batas-batas kelakuan yang tepat akan dilampaui oleh setiap orang yang ingin menjatuhkan hukuman kepada saudara-saudaranya. Mari kita lihat sekarang arti menghakimi itu apa. Arti menghakimi di sini adalah yang dipengaruhi oleh suatu rasa ingin tahu dalam menyelidiki tindakan orang lain yang bukan urusannya. Pertama-tama, penyakit ini menarik ketidakadilan karena mengutuk kesalahan-kesalahan yang sepele. Seolah-olah itu adalah suatu kejahatan yang besar, suatu kejahatan yang sangat kejam, dan selanjutnya muncul menjadi suatu anggapan yang kurang ajar tentang memandang dengan jijik, dengan hina pada setiap tindakan dan memberikan penilaian yang tidak menyenangkan terhadapnya. Bahkan ketika itu mungkin dipandang dengan cara yang baik. Nah, kita sekarang melihat apa sih tujuannya. Rancangan Kristus adalah untuk melindungi kita dari keinginan yang berlebihan atau bahkan kesesatan, keganasan, dan juga keingintahuan di dalam menghakimi saudara-saudara kita atau keluarga kita ataupun orang-orang terdekat di dalam komunitas lingkungan kita, di dalam lingkungan keluarga kita juga. Tujuannya adalah supaya kita semua ini tidak diadili nantinya. Jadi di sini ia mengecam hukuman terhadap hakim-hakim yang kejam itu, yang mereka bersuka cita di dalam menyaring kesalahan orang lain. Padahal pada gilirannya nanti mereka juga akan mengalami suatu keparahan yang sama yang telah mereka lakukan terhadap orang lain. Jadi pengadilan yang tidak fair, pengadilan yang hanya melihat kulit luarnya saja, suatu saat mereka nanti juga akan diperlakukan dengan cara yang demikian. Tidak ada yang lebih berharga bagi kita daripada reputasi kita. Maka tidak ada yang lebih pahit daripada dikutuk atau diekspos dengan suatu celaan atas keburukan-keburukan seseorang. Kalau aibnya itu dibongkar, kalau keburukan-keburukannya itu dinyatakan, itu sungguh-sungguh menyakitkan. Kita tidak hanya diizinkan, tetapi bahkan terikat untuk menghukum semua dosa, kecuali kita memilih untuk memberontak melawan Allah sendiri. Adalah kehendaknya bahwa kita harus memberitakan hukuman yang diucapkan Tuhan atas tindakan manusia. Hanya kita harus menjaga dengan kerendahan hati terhadap yang satu terhadap yang lain. Dan perlu diingat, hanya dialah satu-satunya pemberi hukum dan hakim yang baik. Bisa kita lihat di Yesaya pasal 33 ayat 22. Jadi di sini jelas bahwa mereka yang memanjakan orang lain akan dimanjakan. Berarti Tuhan kita dengan cara yang sama. Tidak akan ada orang yang mau dihukum mati untuk menghukum ketidakadilan dan fitnah manusia
dengan kepahitan dan keparahan yang sama. Dan jika manusia gagal menerima hukuman di dunia ini, mereka yang telah menunjukkan keinginan yang tidak semestinya di dalam mengutuk saudara-saudara mereka tidak akan luput dari hukuman Allah. Jadi perhatikan, mereka yang melakukan penghakiman yang tidak adil, mereka tidak akan luput dari hukuman Allah. Kita melihat sekarang hal mengampuni. Hal menghakimi itu erat hubungannya dengan mengampuni. Bukan berarti asal mengampuni atau seadanya mengampuni. Tetapi suatu pengampunan yang sungguh-sungguh didasarkan pada kasih. Yang didapatkan dari kasih Allah yang terbesar kepada kita orang-orang yang berdosa melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan kasih yang terbesar dari Yesus itu mengubahkan dan mendorong seseorang untuk berbuat kasih kepada sesamanya, khususnya di dalam hal mengampuni. Jadi kalau kita saat ini ada ganjalan dengan seseorang ataupun saudara kita, belajarlah dan berusahalah dengan sekuat tenaga untuk mengampuni. Sekarang kita melihat hal memberi. Memberi kalau dari kelebihan kita itu mudah. Tetapi memberi dari kekurangan kita tidak mudah. Biasanya semakin banyak kita diberi ataupun kita mempunyai, semakin sedikit yang kita beri. Karena semakin banyak yang kita tahan untuk diri kita sendiri. Ketimbang kita memberi dengan tulus dan sukacita. Termasuk di dalam hal memberi persembahan ataupun persepuluhan. 2 Korintus 9 ayat 7 firman Tuhan katakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi di sini memberi harus dengan sikap, dengan cara, dan dengan suatu motivasi yang benar, yaitu semata-mata karena cinta Tuhan. Bukan karena pamrih, bukan supaya kelak dipuji, bukan supaya kelak benar dianggap sebagai donatur besar dan sebagainya. Juga kita diajarkan di dalam hal mengukur. Mengukur dalam hal ini membandingkan apa yang sudah kita lakukan kepada orang lain dengan apa yang sudah orang lain perbuat bagi diri kita sendiri. Kalau kita menginginkan orang lain menghormati kita, maka kita mesti harus juga menghormati mereka. Kalau kita ingin dihargai orang lain, maka kita juga mesti harus menghargai orang lain. Demikian juga dengan hal menuntun. Kita diberi firman Tuhan. Satu-satunya standar kita adalah firman Tuhan. Dan dengan firman Tuhan ini kita bisa menuntun, kita bisa memberikan pengertian kepada orang lain supaya mereka berbalik dari jalan dan keinginannya sendiri, berbalik kepada dia melakukan yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Dan satu-satunya standar kebenaran adalah firman Tuhan. Apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendaknya atau tidak? Demikian juga kita diajar di sini untuk membangun relasi antara guru dan murid. Tadi dikatakan bahwa murid tidak akan lebih dari gurunya. Tetapi kalau dia sudah selesai belajar, dia seperti gurunya. Dan guru agung kita adalah Yesus. Kalau Yesus beserta dengan murid-muridnya pergi keluar menjangkau banyak-banyak jiwa, maka kita pun juga mesti harus melakukannya. Sebagai murid Yesus, maka kita juga mesti harus memuridkan. Pertanyaannya adalah, apakah saudara pernah memberitakan Injil? Apakah saudara pernah secara sadar, secara khusus pengen menjangkau seseorang untuk diperkenalkan kepada Kristus, supaya dia boleh mendengar Injil, percaya, dan dia beri anugerah iman yang menyelamatkan, dan mereka boleh beroleh keselamatan. Sekarang hal yang penting kita melihat di sini tentang melihat orang lain. Ada pepatah yang mengatakan bahwa rumput tetangga sering terlihat
lebih hijau. Artinya melihat orang lain yang mungkin lebih sukses, lebih kaya, lantas merasa iri. Barang siapa yang menghakimi menurut firman dan hukum Tuhan, dan membentuk penilaiannya dengan aturan perbuatan kasih, selalu diawali dengan menundukkan diri, bersedia untuk diperiksa, dan memelihara perantara dan tata tertib yang tepat di dalam penilaiannya. Saudara yang terkasih, hari ini kita diajarkan agar menahan diri dari cepat menghakimi orang lain dengan cara yang tidak adil, seperti mengabaikan fakta, mengabaikan latar belakang terjadinya peristiwa itu, mengabaikan saksi-saksi dan kejadian yang seutuhnya, kejadian yang sebenarnya. Perikop ini seluruhnya telah disalahgunakan oleh orang-orang yang ingin membuat sikap yang tidak berlebih-lebihan itu, yang direkomendasikan oleh Kristus, sebuah kepura-puraan untuk mengesampingkan semua perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Dan meskipun itu merupakan penghakiman yang adil dari Allah, mereka yang telah menghakimi orang lain, ingat, pada gilirannya harus dihukum. Namun Allah melaksanakan hukuman ini dengan perantaraan manusia. Dan kita diminta untuk tidak begitu saja menghakimi orang lain tanpa bukti-bukti yang kuat. Tidak meneliti tindakan orang lain dengan terlalu gegabah, dengan terlalu keras. Artinya dengan tidak mewujudkan suatu kemarahan yang meluap-luap yang tidak semestinya terhadap pelanggaran yang sebenarnya mungkin sepele. Atau dengan begitu saja memprovokasi Allah supaya membela kita, untuk memperlakukan kita dengan cara yang sama. Saudara yang terkasih, hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa kita mesti harus mengasihi sesama. Hal penghakiman itu adalah hak Tuhan. Tetapi kalau berbicara tentang penyimpangan, pengajaran, ataupun kesesatan, kita boleh menyatakannya sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan itu harus di depan mata atau di depan banyak orang, supaya mereka tidak jatuh di dalam kesesatan dan pengajaran-pengajaran yang palsu tersebut. Kalau kita cinta kebenaran, kita pasti akan menyatakan kebenaran. Dan kalau kita senantiasa tunduk pada kebenaran firman Tuhan, maka kita akan dinyatakan dan diberi hikmat untuk bisa tunduk, bahkan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, tumbuh secara rohani, dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Saudara yang terkasih, maukah kita dipakai Tuhan untuk makin hari, makin mengerjakan hidup kita ini, melakukan hidup kita ini seturut dengan kehendak firman Tuhan, dan tidak asal menghakimi orang lain dengan tidak pantas atau dengan tidak layak. Tetapi kita boleh menyatakan firman Tuhan, bahkan memberikan contoh dan teladan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati.